Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, sesi pertama bulan September. Kita ketemu 4 hari Rabu di September. Seperti janji saya minggu lalu, bulan ini temanya adalah filsafat keadilan. Setelah minggu lalu bulan lalu filsafat kebebasan. Sebelumnya kita juga sudah ngomong kebahagiaan. Janjani ini ada rentetannya, hubungannya apa? Orang itu kan tujuan hidupnya bahagia, entah bahagia yang sifatnya jasmaniah, apa ruhaniyah, apa bahagia puncak. Bahagia itu sifatnya tergantung manusianya. Kalau tergantung manusianya, kemarin kan kesimpulannya begitu. Berarti sifatnya dia pilihan. Kamu ingin bahagia apa enggak? Di situ kuncinya orang harus paham tentang kebebasan. Nah, kebebasan yang gimana yang bisa membawa orang bahagia? Kebebasan yang adil. Nanti terakhir puncaknya, wajahnya keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari manifestasinya apa? Nanti ketemunya kalau saya di filsafat cinta. Tapi entah kapan saya ngomong itu ya. Kamu umurnya kan masih belum nyampe. Beberapa baru kelihatan kan, masih awal. Masuk sesi-sesi awal sudah ngomong filsafat cinta. Oke, yang masih baru-baru silahkan di-refer rekamannya, nanti minta ke takmir atau di-download aja. Oke, semoga tidak bosen, khususnya yang santri lama ya. Penyakitnya orang nyari ilmu sekarang itu bukan fasilitasnya. Kalau fasilitasnya melimpah ruah. Cuma 2, rasa males dan rasa bosen, jenuh. Itu 2 penyakit. Kalau kalian bisa menaklukkan ini, kalian akan sukses di dunia keilmuan. Di level apapun, bacakah, nuliskah, belajarkah, biasanya penyakitnya 2 itu. Taklukkan rasa males, taklukkan rasa bosen, kalian akan menang. Kalau ulama zaman dulu kan tantangannya banyak. Orangnya sudah tekun, siap berjuang, tidak males juga tidak bosenan, tapi fasilitasnya terbatas. Ada yang nyari satu hadis saja bisa berbulan-bulan. Ada yang mengembara 30 tahun untuk mengumpulkan hadis. Ada yang sampai tidak memperhatikan hidupnya sendiri, sampai tidak nikah, asik dengan ilmunya. Karena fasilitasnya terbatas. Kalau kita sekarang kan simpel, tinggal online, asal wifi ada. Kalau nggak ada ya mendekat-dekat ke kampus atau ke warung yang ada wifi-nya, kamu bisa buka apa saja. Fasilitasnya lengkap. Kalau dulu enggak. Beberapa hari yang lalu saya baca kitab, mungkin mahasiswa hadis pernah baca, yang nulis Hafidh Imam Az-Zahabi. Jadi kitabnya ini judulnya Tazkiratul Huffaz. Jadi kisahnya para ulama hadis, jerih payahnya ketika mengumpulkan ilmu. Ada ulama yang ada misalnya Imam Al-Balkhi. Imam Al-Balkhi itu belajar hadis di daerah Asqalan, satu kota sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dia sampai bekalnya habis, tidak punya uang, tapi demi dia bisa ikut pengajian-pengajian hadis, dia tidak peduli lapar. Kalau sudah lapar, dia mendekat ke warung-warung. Dapat baunya roti aja dia sudah merasa kenyang. Dan itu sanggup dijalani bertahun-tahun.
Jadi kalau sekarang misalnya kalian lapar belum makan, tinggal ke depan-depan itu kan ada restoran-restoran, di bawah aja kok nyedak-nyedak tukang sate itu kan bisa dapat bau lumayan kenyang. Ada yang sampai kayak gitu. Bandingkan dengan kalian sekarang kan ngaji gratis, sakarepe yo entuk ngombe. Kadang-kadang ada snack kecil-kecil, itu masih males. Kalau zaman dulu enggak. Malah yang nulis tafsir At-Tabari itu Ibnu Jarir At-Tabari, kalau kiriman dari orang tuanya telat, ya bajunya dipotong dijual, lengannya dulu dijual. Jadi itu makanya sekarang mahasiswa kan harus pinter entrepreneurship, jual penjual. Kalau duit ente ya bisa jual HP, jual laptop. Oke, ya kalau Imam At-Tabari begitu, jualan sampai jualan bajunya. Cuma Imam At-Tabari enggak kayak kita, dia orang yang sangat tekun. Jumlah ilmunya kalau dibagi dengan jumlah kitab yang dia tulis itu 1:4. Jadi sehari dia kalau dikalkulasi misalnya umurnya sekitar 80 sekian, dengan jumlah karyanya itu 1:4. Jadi satu hari dia nulis 4 buku, saking banyaknya karyanya. Itu kan nggak hitung ya, satu hari nulis 4 buku itu berarti dihitung sejak bayinya berapa ribu karyanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang nulis tafsir At-Tabari. Meskipun nanti ada yang ngeritik nggak hati-hati nulis data sejarah lah, macam-macam lah, tapi itu dari jumlah karyanya saja sudah tergolong luar biasa. Baca-baca kayak gitu bikin kita, ya kita itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak usah bangga kalau saya lo rajin ngaji filsafat. Ini tidak ada apa-apanya, ini ngaji yang paling enak sedunia. Lebih enak daripada di kampus. Kamu di kampus harus absen, dikasih tugas, dimarah-marahi dosennya, bolos kamu, telat aja kamu langsung dikritik sama dosennya. Kalau di sini kan sakarepmu, kamu baru datang terus keluar lagi juga santai-santai aja, bebas. Jadi dinikmati ngajinya, dicari relevansinya untuk hidupmu. Selalu saya bilang itu, karena suksesnya ngaji ini di situ, bukan di kalian apal teorinya, tapi kualitas hidupmu yang naik kelas. Dan naiknya itu parameternya simple. Kamu merasa semakin dekat dengan kebenaran enggak? Dan ketika semakin dekat kebenaran berarti harusnya kamu merasa semakin dekat dengan Allah. Karena sumber semua kebenaran itu kan adanya di Allah. Oke, bismillah. Filsafat keadilan, sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial. Al-Quran menyuruh adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setiap khotib baca itu. Kalau kamu pas tidak ngantuk mesti dengar. Atau mungkin saking biasanya jadi tidak kedengaran lagi ya'muru bil adli wal ihsannya. Jadi kewajiban. Kalau Mu'tazilah, adil itu salah satu dari usulul khamsah, adil. Dan nanti akan kelihatan bahwa sebenarnya mewujudkan keadilan inilah tugas yang diemban oleh manusia dalam fungsinya sebagai khalifah. Kita hidup kan tugasnya cuma 2, jadi Abdullah sama Khalifatullah. Jadi Abdullah itu tugasmu cuma 1, Islam, pasrah, manut apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Sementara sebagai khalifah, tugasmu juga cuma 1, wujudkan harmoni. Kalau orang Jawa menyebutnya memayu hayuning bawono. Kalau hari ini orang sering menyebutnya jadilah rahmatan lil alamin. Tapi wujudnya apa sih harmoni rahmatan lil alamin itu? Lahirnya keadilan. Maka keadilan itu salah satu tema penting yang dibahas oleh para filosof bahkan sejak era Yunani kuno. Ya karena keterbatasan sesi, maka bulan ini saya cuma bisa ngangkat 3 orang selain yang mengantar malam ini.
Tiga orang itu tak pilih yang kuno. Kemarin di filsafat kebahagiaan kita ketemu Plato, di filsafat keadilan kita temui muridnya Aristoteles. Kemudian kita sudah sangat banyak ngomong filosof muslim, kita coba tengok sebentar para filosof dari tradisi agama yang lain. Kita ambil dari tradisi Kristen. Kita tengok setelah Aristoteles orang yang sangat terpengaruh oleh Aristoteles. Thomas Aquinas setelah Aristoteles. Dan nanti terakhir kita angkat tokoh yang sangat populer teorinya tentang keadilan dalam dunia etika kontemporer, yaitu John Rawls. Sebenarnya masih banyak, cuma karena sebulan hanya 4 minggu, ya kita ambil 4. Ya, masih ada Robert Nozick, masih ada Reinhold Niebuhr, masih ada banyak sebenarnya yang ngomong tentang keadilan. Tapi kita ambil beberapa kunci. Nanti pada saatnya mungkin ada filsafat keadilan sesi 2. Kita belum ngomong yang tradisi Islam misalnya, gimana getolnya teman-teman dari Mu'tazilah ngomong tentang keadilan. Kita juga belum ngomong dari tradisi spiritual timur yang juga banyak ngomong tentang keadilan. Tapi sesi kapan-kapan. Oke, bismillah. Keadilan. Bagi yang tertarik tema keadilan, itu yang di kotak itu tokoh dan bukunya yang bisa kalian akses hari ini. Ada Plato dengan Republiknya, ada Aristoteles, Nikomachean Etik, dia banyak ngomong tentang keadilan juga, kita ketemu beliau minggu depan. Thomas Aquinas, Summa Theologica. David Hume, dia juga banyak ngomong An Inquiry Concerning the Principle of Moral. Immanuel Kant, Metaphysical Element of Justice. John Stuart Mill, yang kemarin kita omongkan di kebebasan. Utilitarianism, bukunya John Rawls, Theory of Justice. Dan Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia. Kalau mau di klaster kategori berpikir, ada kategori filsafat etika keutamaan, virtu etik, ada utilitarianisme, ada libertarianisme. Jadi ada teori keadilan, gaya virtu etik, gaya utilitarianisme, gaya libertarianisme. Thomas Aquinas, Aristoteles itu masuk virtu etik. Nanti John Rawls itu masuk libertarianisme. Meskipun beda sama Robert Nozick. Robert Nozick juga libertarianisme, tapi lebih liberal daripada John Rawls. Kalau Mill dan kawan-kawan utilitarianisme. Ini istilah-istilah yang harus dilacak di rekaman-rekaman sebelumnya. Kalau diulang-ulang nanti yang bosan malah saya. Ini kalian yang baru-baru mungkin enggak. Kalau virtu etik itu, ini aliran etika yang fokusnya pada orangnya. Makanya namanya etika keutamaan. Kalau utilitarian itu orangnya itu maksudnya orang baik itu kayak gimana sih? Itu virtu etik. Bukan pada tindakannya. Kalau utilitarianisme ini manfaatnya tindakan yang dilihat. Kalau libertarianisme ya dari aspek kebebasan sebuah tindakan. Itu libertarianisme. Jadi ini gambaran umumnya bagi yang ingin ngangkat tesis atau skripsi tentang keadilan, boleh dicek tokoh-tokoh kunci itu. Mungkin mau ngangkat tokoh atau ngangkat kajian buku boleh. Atau buku dan teori itu mau dicari relevansinya dengan kondisi kekinian misalnya.
Pilkada di Indonesia dari perspektif teori keadilannya John Rawls misalnya, kan itu bisa. Atau ngaji filsafat dari perspektif utilitarianismenya Mill misalnya, boleh. Atau kalau tentang keadilan misalnya, keadilannya Immanuel Kant dan aliran-aliran sesat di Indonesia misalnya, gimana secara politik aliran sesat itu boleh nggak ditidakadili, minoritas-minoritas di Indonesia yang tiap hari kita anggap sesat dan kafir, itu gimana caranya menyikapinya secara adil. Dan itu misalnya pakai teorinya Immanuel Kant. Nah itu tema bagi yang mau bikin tesis apa skripsi. Buku-buku itu tinggal di-download, tenang aja, gratis sekarang banyak. Ya enggak apa-apa tuh Inggris. Ya latihan lah Inggris. Oke. Itu gambaran teorinya. Sekarang kita mulai masuk ke maknanya. Adil. Ini susah mendefinisikannya. Sampai detik ini orang masih debat. Itu yang bikin diskusi-diskusi tentang poligami nggak selesai-selesai. Poligami itu kan syaratnya adil, dan orang bingung adil itu kayak gimana. Terus debatnya sampai hari ini kan nggak selesai. Tapi poligaminya tetap banyak yang jalan. Ya, pokoknya kan kita sering gitu. Poligami syaratnya adil. Adil itu apa? Terus kan banyak yang ngomong hanya Allah yang tahu. Lah ya kalau gitu ya selesai berarti. Kamu adil nggak adil ya jangan dimarahi kalau ada orang poligami terus menurutmu nggak adil. Wong katanya hanya Allah yang tahu adil itu kayak gimana. Atau ada yang bilang loh itu batinnya masing-masing orang yang tahu. Kita nggak bisa tahu batinnya puas apa enggak, merasa adil apa enggak. Ya kalau urusan batin ya berarti nggak usah kita diskusi. Ya kan? Biar aja. Ketika disebut harus adil, berarti kan harus ada parameternya. Parameter bahwa oh kalau kayak gini nih adil, kalau kayak gitu tidak adil. Kalau nggak ada parameternya, ya nggak usah disebut. Kalau disebut berarti hanya mancing perdebatan. Oke, dan kita tidak pernah mikir dalam tentang itu. Biasanya Sunni itu kayak di Abu Hasan Asy'ari kemarin. Diskusi itu selesai kalau sudah wallahu a'lam bishawab. Sudahlah nggak usah capek-capek, serahkan semuanya pada Allah. Kan sering begitu. Oke, itu nanti Allah juga lo itu Quran kamu tak kasih kok dikembalikan lagi padaku. Ya kan? Lah aku ndak butuh Quran, yang butuh itu kamu kok malah dibalikin dengan aku piye. Ya, oke. Logikanya kan begitu. Kita dikasih Al-Quran malah dikembalikan lagi pada Allah. Ini paling Allah bilangnya, buat apa aku Quran? Yang butuh Quran itu kalian. Oke. Kalau di Plato nanti dia banyak ngomong di Republik. Pikiran-pikirannya Plato yang kunci kan ada di Republik. Maka banyak gagasan-gagasan dasar filsafat itu nanti ujungnya ke politik kalau di Plato. Dari berpikir rasional, puncaknya adalah tatanan politik yang adil melalui republik. Dan Plato kalau ngomong kan pakai lidahnya gurunya, karena bentuknya dialog. Jadi dia bikin semacam fragmen, bikin narasi cerita yang tokohnya gurunya sendiri. Itu yang bikin orang susah membedakan ini jangan-jangan pikirannya Plato atau pikirannya gurunya. Itu kalau di Islam mungkin karena Plato sangat tawadhu sama Sokrates, jadi dia tidak mau dianggap murid yang lancang. Wong itu teorinya gurunya, jangan diaku-aku. Atau dia memang mendedikasikan ilmunya untuk gurunya. Saya tidak bisa kayak gini kalau tidak dari guruku yang menginspirasi. Mungkin begitu. Maka belajarlah taklim muta'alim dari Plato. Loh iya kan harus begitu. Ilmu itu dari mana-mana. Kalau kamu sudah jenuh dengan taklim muta'alim, ya sekali-sekali belajar gayanya Plato, gayanya gimana Aristoteles. Aristoteles itu murid yang kadang-kadang pikirannya tabrakan sama gurunya.
Tapi tidak apa-apa, kalau Plato tahu malah mungkin bangga sama Aristoteles. Dia bisa memodifikasi teorinya gurunya sedemikian rupa sehingga jadi luar biasa. Teori yang sederhana diolah jadi luar biasa meskipun tabrakan sama maunya gurunya. Tapi seandainya Plato ada, dia pasti bangga sama Aristoteles. Nah, itu dua tipe murid, gaya Plato apa gaya Aristoteles, atau gaya muridnya Aristoteles, Iskandar Zulkarnain. Dia menyebarkan ajaran gurunya tidak lewat ajaran, tapi lewat politik, penaklukan-penaklukan. Dengan banyak daerah yang ditaklukkan, yang itu nanti namanya tradisi Helenisme itu kan, ajaran-ajaran filsafat Yunani dari gurunya bisa tersebar luas, melahirkan banyak aliran-aliran baru. Nah, itu gayanya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Nah, kalian tinggal milih, ingin jadi murid gaya Plato, apa gaya Aristoteles, apa gaya Iskandar Zulkarnain. Itu silahkan diraba tipemu sendiri. Atau mungkin belum gaya mana-mana Pak, wong paham aja belum, apalagi menyebarkan. Ya tidak apa-apa, ya memang harus belum. Kamu sadar itu berarti sudah bagus, satu langkah, sudah menang. Karena kamu merasa belum paham, berarti ada mikirnya. Karena ada mahasiswa itu sudah paham apa belum juga tidak ngerti. Koyok-koyok ya paham, tapi mungkin ya belum, tidak tahu, ya wis lambuh. Ada kan yang kayak gitu, maju tidak tahu, mundur juga tidak tahu. Kamu itu sudah pinter apa belum? Tidak tahu juga Pak, tidak paham juga. Nilai A juga saya tidak yakin itu Pak, saya ngerti yo, nggak tahu kok kemarin A. Kok dikasih ya Pak, padahal yo mungkin saya ngerti loh Pak dikit-dikit. Jadi nilaimu sendiri aja kamu ternyata bukan ukuran kapasitasmu. Jadi jangan percaya dengan IP. IP itu insidental. Kadang-kadang ada dosen ngasih nilai itu dasarnya syafaat, sakno. Sudah tiap hari rajin masuk, duduknya di depan terus. Kadang-kadang ya di kelas aktif ngomong, meskipun ngomong apa ya tidak jelas. Masa ujiannya jelek kan ya mesake, ya lah dinaikkan dikit-dikit. Tapi kalau ini tak naikkan, yang lain nggak dinaikkan, nanti nggak adil. Ya udahlah dinaikkan semua. Akhirnya nilainya sak kelas bagus-bagus semua. Dan kamu merasa sudah pinter, wah sudah dapat A. Padahal itu nilai syafaat. Ya, bukan nilai yang sejati. Jadi nilailah dirimu sendiri, tidak usah percaya dengan nilai IP yang kuantitatif itu. Kan kalau kamu dapat A saja kan 95 ke atas, itu kan apoyosi ilmumu sudah. Misalnya filsafat ilmu levelnya sudah 95 ke atas. Kamu sendiri yang bisa mikir bahwa kok memang faktanya nilaimu sudah A, ya biar aja wong. Itu kan karena dosennya pengasih dan penyayang. Ya, sekarang kan jarang dosen killer. Zaman saya masih banyak dosen yang killer. Kalau ngajar nggak pernah menjelaskan, cuma bawa buku catatan didikte. Kamu harus nulis dan dihafalkan. Waktu ujian hafalanmu yang dites. Sekarang kan jarang dosen kayak gitu. Oke, sampai situ ya. Ngomong keadilan nih. Jadi kalau dalam republik habis diskusi panjang, nanti sebenarnya hakikatnya adil itu ya harmoni. Di mana di situ ada harmoni berarti keadilan sudah jalan. Jadi harmoni itu seimbang, tidak jomplang. Yang jatahnya 10 dapat 10, yang 5 dapat 5, maka akan lahir harmoni. Dimanapun ada kekacauan, kerumitan, problem, masalah, pasti karena ada ketidakadilan, ketidakseimbangan, tidak harmonis. Jadi kunci awalnya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika para filosof mendiskusikan tentang keadilan, babak-babak pertama sekitar abad-abad klasik pertengahan itu biasanya orang sibuknya dengan distributive justice namanya. Distribusi keadilan, keadilan yang distributif.
Bahasa Jawanya dum-duman, bagi-bagian. Jadi dia dapat berapa, kamu dapat berapa, kita dapat berapa, yang di sana dapat berapa. Adil nggak yang kayak gitu? Itu namanya distributif. Ya dapat apa saja, apakah itu barang, apakah itu jasa, apakah itu fasilitas. Fokus-fokus awal ngomong ini, ngomong distribusinya sudah adil apa enggak, sudah rata apa enggak, sudah setara apa enggak. Itu babak pertama diskusi keadilan para filosof. Nanti babak kedua orientasinya geser, bukan lagi pembagiannya adil apa enggak, tapi proses baginya itu adil apa enggak. Jadi procedural justice. Jadi setelah ngomong tentang ini, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa, oh adil kayak gitu. Itu diskusi babak awal. Diskusi babak kedua enggak di situ, yang dibahas prosedurnya. Ini cara baginya sudah benar apa belum? Kok diputuskan itu dapat 10, ini dapat 5, itu cara baginya gimana? Ini ngomong prosedurnya. Namanya procedural justice. Aturan baginya sudah benar apa belum? Itu babak kedua. Babak kedua paruh pertama kayak bal-balan itu. Procedural justice-nya yang dibahas adalah prosedur formalnya. Prosedur formal itu tadi dibagi dengan aturan apa? Oh, aturannya yang bobotnya 100 kilo ke atas dapat 2 piring, yang bobotnya 100 kilo ke bawah dapat 1 piring. Jadi rumusnya itu. Rumusnya dijalankan enggak? Itu kan aturan formal. Yang dibahas itunya. Babak kedua paruh pertama. Babak kedua bagian akhir yang sering kebobolan itu biasanya, yang dibahas adalah procedural justice tapi faktor non formalnya. Nah itu tadi kok yang 100 ke atas kok malah dikasih 1 piring. Jangan-jangan ada kepentingan di situ. Jangan-jangan ada kebencian ikut main. Jangan-jangan itu dulu musuhnya. Jangan-jangan kemarin naksir tapi terus ditolak. Jangan-jangan, nah itu non formalnya yang main. Mulai lihat faktor sosial, budaya, politik ikut main nggak dalam prosedur keadilannya. Nah ini babak terakhir. Ya berarti hari-hari ini kontemporer itu para filosof banyak sibuk di situ. Kalau yang prosedur yang paruh awal itu biasanya bahas aturannya. Sudah cocok enggak sama dalilnya? Sudah cocok enggak sama konstitusinya, sama undang-undangnya? Aturan yang dibikin gimana sih? Kesepakatannya gimana sih? Unsur-unsur formal prosedurnya. Nanti babak terakhirnya ngomong yang non formalnya. Kayak hari ini populer bangsane hermeneutik, teori kritis, itu yang diomong unsur non formalnya. Loh ini kok tiba-tiba dapat jatah banyak? Jangan-jangan KKN, jangan-jangan ada unsur nepotisme, jangan-jangan sudah dikorupsi dulu, harusnya dapat banyak malah dapat setengah. Jadi unsur-unsur non formalnya. Jadi diskusi keadilan sejak era klasik, tengah-tengah, kontemporer. Jadi yang era klasik itu lebih ke distributive justice, pertengahan muncul procedural justice yang gayanya formal, nanti era-era kontemporer muncul procedural justice yang gayanya non formal. Jadi setiap ada prosedur yang membawa implikasi adil atau enggak adil, dilihat jangan-jangan ada variabel-variabel di luar yang formal yang ikut main. Apakah itu sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Misalnya, gelasku kok gede, gelasmu kok kecil. Itu dasar baginya apa? Apa gara-gara saya ustadznya terus dikasih gede, karena kalian santrinya apa terus dikasih kecil? Atau jangan-jangan bukan itu, ya karena dilihat kalian minumnya habis banyak, kalau dikasih besar terus ngambil lagi tekor tak mire. Kecil aja kalau butuh biar ngambil lagi kecil-kecil, kalau besar-besar malah entek. Kamu dikasih sak galon ya entek.
Misalnya, itu pertimbangan itu. Itu namanya prosedural formalnya. Dasari takmir kemarin waktu rapat diputuskan gelas kecil untuk yang ngaji, sementara yang di depan dikasih gelas besar, itu apa? Itu prosedur formalnya. Tapi jangan-jangan ada yang tersembunyi, yaitu non formalnya. Jangan-jangan memang takmir ada korupsi ini. Jangan-jangan harusnya jatahnya nggak kecil itu, laporannya besar loh, tapi dikasih kecil itu. Itu non formalnya. Jadi di luar yang formal, tapi sama-sama yang dilihat adalah prosedural justice-nya, prosedur distribusi keadilannya. Ya nanti teori ini bisa kalian pakai waktu membelah sapi atau membelah kambing. Ini ada yang dikasih banyak sama dikasih sedikit. Loh kok malah yang korban dikasih banyak? Loh iyalah dia yang korban. Atau mungkin di masjid yang lain yang korban malah dikasih sedikit. Ya wong dia uangnya sudah banyak, sudah korban segala malah dikasih banyak. Harusnya lebih sedikit. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan formalnya. Mungkin nanti ada pertimbangan non formal. Lah kok yang itu sama-sama korban kok dikasih sedikit? Biar aja dia tidak pernah sholat di masjid. Kalau korban tok wae semangat. Kalau namanya nggak disebut marah-marah misalnya. Itu kan faktor non formal. Kalau kayak gitu adil apa enggak? Itu kan membahas prosedurnya. Jadi kalau mau diskusi keadilan, pastikan dulu ini ngomong, kita bahas aspek hasil distribusinya adil apa enggak, ataukah prosesnya adil apa enggak. Itu ada dua. Kalau itu prosesnya, yang dilihat proses formal atau aspek non formalnya. Jadi tahap pertama itu kalau mau mengevaluasi keadilan. Ya di situ disebut kalau distributive justice itu biasanya dilihat aspek need, equity, dan equality. Need itu kebutuhannya. Misalnya, kok saya besar kalian kecil? Ini kan contoh distributif. Ya iyalah, kalian kecil tapi bisa bolak-balik ngambil lagi kalau habis, kalau masih ada. Saya besar karena sekali duduk, ya ini dong, aku harus bolak-balik waktu teh hanya untuk ngambil teh misalnya. Itu namanya need. Butuhnya memang lebih banyak karena saya sambil ngomongnya banyak, kalian kan cuma diem. Nah itu biasanya aspek need. Atau equity. Kalau equity itu ya apa? Keadilannya, kerataannya. Kalau equality, kesetaraannya. Gambarnya kayak gini. Bedanya equality sama equity. Kalau equality itu semua dianggap sama, itu equal namanya. Podo kabeh. Kalau equity itu fairness. Fairness itu ya sesuai jatahnya, sesuai kewajarannya. Itu kan gambarin lagi nginjeng sepak bola itu. Itu kalau sameness, equality itu dipadake kabeh. Makanya kan sering banyak orang diskusi kesetaraan, kesamaan gender. Nah itu equality. Cowok cewek dianggap podo kabeh. Kalau cowok angkat-angkat batu ya cewek harusnya juga angkat-angkat batu, wong podo. Tapi ada yang fairness. Fairness itu kewajarannya. Itu namanya equity. Ya terserah menurutmu lebih rasional mana, equality atau equity. Nanti ada satu lagi istilah namanya equivalency. Kalau equivalency itu sesuai kontribusinya. Equivalency itu kamu bayar berapa. Kalau bayar mahal duduk di depan, yang bayar murah duduk di belakang. Itu equality. Kayak kamu nonton sepak bola di stadion kan gitu. Kelas VIP atau kelas tribun. Nah itu kenapa kok kamu nggak di VIP? Karena saya bayarnya sekian, punyanya duit sekian. Ya udah kalau punya duit segitu ya di tribun. Nah itu namanya equivalency. Uangmu yang 1.000, ya jatahnya memang tribun. Kalau kamu 100.000, jatahnya VIP. Itu namanya equivalency. Kalau pakai equality, misalnya kamu membayar karcis nonton bal-balan, oh ini enggak bisa, ini kan setara kita sama-sama manusianya. Jadi yang datang duluan ya di VIP misalnya. Nah, itu namanya equality teorinya. Atau fairness. Kalau fairness itu sesuai kebutuhannya. Saya enggak kuat kalau di tribun.
Orangnya teriak-teriak semua, nanti saya bisanya di VIP. Nah, kalau di tribun saya bisa pingsan. Saya kuatnya di VIP. Maka terus kamu ditaruh di VIP. Itu namanya fairness. Lihat kapasitasnya dulu. Adikmu yang kecil ngambil nasinya cuma segenggam di piring, dan dia menghabiskan segitu, itu dia sudah nggak habis. Kadang cuma diajar-ajar. Itu fairnya segitu. Ngukurnya nggak kayak kalian. Kalian kadang-kadang sok piring bisa penuh, pinggirnya piring aja nggak kelihatan kadang-kadang. Ya. Kadang yang tukang warung yang ngitung itu bingung. Ini jangan-jangan di bawah tempe ada apa lagi, di bawah itu ada apa lagi. Ya. Karena penuh sekali piringnya, kan bisa gitu. Adikmu kan nggak bisa dikasih kayak gitu, gitu. Kalau pakai equality ya bodoh, sama-sama anaknya bapak ya makannya harus sama-sama segitu. Itu equality namanya. Tapi ada prinsip juga equity. Ya ada kalanya kalau konteksnya pas kita main di equality. Misalnya pendidikan, laki-laki dan perempuan ya harus equal, sama. Tapi begitu urusan cuti, tidak bisa equal, nggak bisa equality, podo-podo cuti. Misalnya yang cewek nanti dapat cuti hamil, yang cowok minta cuti menghamili, misalnya nggak bisa. Nggak boleh, itu nggak bisa equality. Jadi itu harus equity sesuai jatahnya masing-masing, sesuai standarnya masing-masing. Jadi itu bedanya. Jadi awas keliru kalau pakai istilah. Dalam hal tertentu memang harus equal. Sekolah ya harus sama-sama boleh sekolah. Tapi dalam hal tertentu yang lain itu harus equity, fairness. Ya sesuai kapasitasnya, sesuai kewajarannya masing-masing. Terus kita lihat ya, nanti ada 3 tipe keadilan. Yang pertama retributif, yang kedua distributif, yang ketiga kompensatif. Ini nanti tiap filosof mengembangkan dengan versinya masing-masing. Sehingga kadang-kadang di buku-buku etika itu bisa sampai 11 jenisnya keadilan. Tapi secara umum kalau dikelompokkan ada 3. Yang pertama retributif, yang kedua distributif, dan yang ketiga kompensatif. Kita lihat, retributif itu ya retribusi. Kalian harus membayar atas tindakan yang kalian lakukan. Ini semacam balasan. Kalau kalian baik, ya akan dapat baik. Kalau tidak baik, ya balasannya tidak baik. Hukum itu banyak lahir mempertimbangkan keadilan retributif. Dalam Islam kan misalnya ada kisos. Kisos itu retributif. Satu mata balas satu mata, hidung balas hidung. Satu nyawa balas satu nyawa. Kalau ada orang dibunuh, boleh dia balas bunuh dari suku yang sama dulu. Itu namanya kan kisos. Jadi itu sifatnya retributif. Kalau kamu mukul aku, ya tak balas mukul. Itu kisos namanya. Boleh. Keadilannya namanya keadilan retributif. Kalau kamu dipukuli, kamu balas mukuli. Kalau kamu ditendang, balas tendang. Kalau ada yang diperkosa, ya nggak usah dibalas, kamu dipukuli orang sak kampung. Masa habis diperkosa, balas gantian sekarang, aku yang merkosa, masa ngono. Oke, ya balasnya nggak pakai merkosa, tapi pakai yang lain. Jadi itu keadilan distributif. Biasanya syaratnya 3. Ini yang sering jadi perdebatan. Termasuk kalau kamu lihat TV sampai bosen hari ini nonton Jessica. Nggak tahu TV isinya sidang terus. Oke, nah syaratnya 3 itu yang dikejar-kejar di sidang itu apa sih? 3. Yang pertama apa? Pastikan bahwa tindakan yang mau dimintakan balas itu muncul secara sadar, sehingga dia bisa dituntut tanggung jawab.
Secara sadar itu berarti apa? Dia tahu dan dia mampu. Sudah. Kalau terbukti ternyata dia nggak mampu, susah kamu hukum. Nggak mungkin dia bisa melakukan itu. Misalnya bahwa ada berita kakek-kakek memperkosa perawan misalnya. Terus kakek itu cerita, loh gimana memperkosa? Saya nggak bisa gini aja misalnya. Terus dibuktikan di pengadilan, loh kan nggak bisa. Misalnya, loh itu pengadilan bisa langsung nyerah. Lah ya gimana merkosa, wong gitu aja nggak bisa. Loh kan tidur terus itu loh kan nggak bisa bangun. Misalnya, itu kan berarti apa? Ya nggak liable, dia nggak mampu. Atau nggak sadar. Loh saya tuh, kok nggak tahu ya, saya lupa. Misalnya. Terus dia bisa menunjukkan kalau dia nggak sadar misalnya. Oh saya habis minum obat penenang jadi lupa ngapain aja. Lo ini bukti dosis obatnya. Lihat di CCTV itu saya pas minum obat misalnya. Oh, itu bisa pengadilan memutuskan bebas itu karena dia tidak sadar, nggak tahu. Salahnya sendiri waktu saya nggak sadar kok ada yang mendekat-dekat misalnya. Jadi pastikan itu. Pastikan bahwa Jessica itu secara sadar dan di bawah kapasitas kemampuannya untuk ngeracun Mirna. Itu kan yang diperdebatkan. Terus pastikan juga bahwa itu memang dia yang melakukan. Itu simpel, semua pengadilan sebenarnya yang dikejar ini. Makanya nyari bukti lah, nyari saksi lah. Demi apa? Keadilan retributif. Jangan sampai minta biaya, minta balas yang bukan seharusnya. Ya kalau memang bukan Jessica, ya jangan sampai diputuskan Jessica salah. Atau kalau memang Jessica yang salah, jangan sampai dia diputus bebas. Syarat yang ketiga, keadilan retributif itu hukumannya harus konsisten dan proporsional. Konsisten dan proporsional itu ya setara dengan perbuatannya. Kalau yang dia lakukan adalah bunuh orang secara sengaja, ya harusnya hukumannya setara dengan pembunuhan itu. Jangan orang karena kamu motong lehernya maka kamu dihukum dipotong rambutnya. Ya enggak imbang itu namanya. Potong leher tandingannya potong rambut atau potong kuku, ya enggak imbang. Jadi harus setara dan konsisten. Konsisten itu kemarin ada orang bunuh hukumannya 50 tahun, maka sekarang ya 50 tahun karena kasusnya sebanding setara, itu namanya konsisten. Keadilan retributif syaratnya itu. Jangan sampai yang maling sandal hukumannya 5 tahun, yang nyolong triliunan hukumannya cuma percobaan 1,5 tahun misalnya. Karena ada yang hukumannya begitu. Itu namanya tidak memenuhi keadilan retributif. Ya retribusi itu kan bayar. Ya apa-apa ada nilainya, ada tarifnya. Kelas hotel bintang 5 apa kelas hotel Melati kan ya retribusinya beda. Tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa kamu bilang alah sama-sama tidurnya aja. Tapi kan fasilitasnya beda. Nah itu namanya keadilan retributif. Kamu kan juga nggak mau bayar hotel kelas Melati seharga hotel bintang 5. Sebagaimana orang yang punya hotel bintang 5 juga nggak mau dibayari seharga hotel Melati. Nah itu keadilan retributif. Yang beberapa filosof nanti panjang lebar ngomong ini. Yang kedua, ini yang banyak dibahas oleh para filosof. Nanti kita akan lebih sibuk di sini. Keadilan distributif. Keadilan distributif itu bagaimana distribusi kekayaan, distribusi jasa, distribusi tanggung jawab, distribusi hak di tengah-tengah masyarakat. Adil apa enggak? Ada yang kopi, ada yang teh. Itu kira-kira keadilan apa enggak?
Ada yang tehnya sudah habis Pak, saya dapatnya cuma kopi. Atau sebaliknya, saya cuma dapat kopi, teh Pak, tidak ada kopinya, padahal aku pingin kopi. Tidak adil ini Pak, masa saya nggak dapat kopi. Lu salamu dulu datangnya telat. Jadinya tidak bisa terdistribusi sesuai kebutuhan. Misalnya itu urusnya distribusi. Ada banyak teori di catatan saya, paling tidak 5. Dan yang akan kita angkat banyak ngomong ini. Yang pertama Plato. Katanya Plato, distribusi itu dasarnya harus produktivitas dan kapasitas, kepantasan, kelayaan. Jadi pantasnya kamu itu dapat berapa. Nah itu teorinya Plato. Siapa lebih produktif, ya dia layak dapat distribusi lebih besar. Yang kedua Mill. Dasarnya adalah manfaat untuk masyarakat yang paling besar mana. Kalau kamu mungkin lebih manfaat, jangan teh lah, kopi aja, karena kamu ngantukan. Kalau dikasih teh semua nanti ngantuk, kasihan takmirnya. Begitu selesai ngaji, kamu ngaduknya sambil ngantuk, terus gelasnya ditendangi kabeh, tiang. Nah, itu tidak manfaat bagi, maka sekarang ganti kopi deh. Nah, itu utilitarian namanya. Kenapa kok semua dikasih kopi? Karena dasarnya manfaatnya lebih besar kopi ternyata daripada teh. Atau teorinya Marx. Kalau Marx, kebutuhan dan kemampuan, dasarnya harus itu. Orang butuh apa dan dia mampu melakukan apa. Terus ada 2 gaya liberalisme. Ada welfare liberalisme miliknya John Rawls. Dasarnya harus kesempatan yang setara. Nanti kita ngomong panjang tentang John Rawls. Ada yang menyebut teorinya kontraktualisme, karena dasarnya kontrak sosial. Kemudian ada Robert Nozick. Dasarnya kepemilikan dan pilihan bebas. Robert Nozick lebih liberal daripada John Rawls, karena manusia itu bebas 100%. Adil ndak adil tergantung kesepakatan pilihan bebas. Negara dan lembaga nggak boleh intervensi, ngatur-ngatur. Nah itu teori-teorinya dan tokoh-tokohnya tentang keadilan distributif. Prinsipnya ini, keadilan distributif itu. Jadi kalau kita mau jadi orang adil, perhatikan 5 hal ini, syukur bisa jalan semua. Kalau nggak bisa, dalam kasus tertentu, pilihlah yang pas. Jadi ada 5 prinsip keadilan distributif. Yang pertama, ini yang paling gampang. Setiap orang mendapat bagian yang sama. Pokoknya sudah dihitung oleh takmir, biasanya santrinya yang ngaji sekitar sekian puluh, maka disiapkan teh sekian banyak. Dan ketika masuk semua dan dapat 1 teh satu-satu, berarti adil. Semua sudah dapat jatah. Jadi misalnya negara ngasih BLT semua orang yang masuk kategori miskin. Miskin itu berarti yang penghasilannya di bawah sekian juta misalnya. Dan semua dapat sama. Nah itu berarti sudah adil. Semua orang dapat bagian sama. Oke, bagian saya teh 2 sama air putih. Cuma ini bagiannya nggak sama. Nah, ada prinsip kedua. Kalau yang kedua, ya tidak dipukul rata begitu. Dilihat kebutuhannya. Kamu butuh berapa, saya butuh berapa. Kalau levelmu mungkin dikasih uang 100-200 ribu, senengnya setengah mati. Tapi levelnya DPR pusat, levelnya menteri-menteri, misalnya dia datang jauh-jauh ke Jogja, disangoni 1.000, mesti misu-misu. Jauh-jauh datang ke Jogja, sangoni mau 100 misalnya. Nah, itu karena memang ya kebutuhannya beda. Kalau kalian dikasih sejumlah uangnya anggota DPR, uangnya Abu Rizal Bakri, uangnya Jokowi, mungkin ya bingung dulu.
Apa duit semene wong kamu cuma butuhnya bisa ngangkring aja alhamdulillah. Tiba-tiba nemu duit 10 miliar misalnya sak koper, kamu kan bingung sendiri. Kadang-kadang malah nggak ngapa-ngapain karena eman. Loh ya kan? Coba kamu teliti ya, kadang-kadang kamu itu lebih boros kalau duitnya sudah tipis. Begitu duitnya banyak, itu rotok eman-eman gimana gitu, mau beli itu, mana nanti buat yang lain dulu. Jadi malah ngirit, tapi begitu duitnya mau tek, alawi sisan dan tek. Kadang-kadang gitu. Jadi yang kedua ya sesuai kebutuhannya. Kalau ngasihnya ndak pas juga bisa-bisa blunder. Adikmu baru sekolah SD, Dek, nih kamu minta sangu sama bapak sana, sekali berangkat 5 juta misalnya. Oh, itu kan adikmu ya bingung, buat apa duit 5 juta. Bukan makomnya, kasih sesuai kebutuhannya. Jadi pahami kamu itu butuh apa dan berapa, ukuran kuantitas kualitasnya berapa. Itu untuk menuju hidup yang lebih adil. Termasuk untuk dirimu sendiri. Kamu itu sehatnya makan sehari berapa kali, tidur berapa jam, kemudian belajar kuatnya berapa menit. Saya nggak ngomong jam ya, karena aku nggak yakin kamu kuat jam-jaman belajar itu. Diukur dewe. Kalau enggak, hasilnya nanti kamu pasti tidak adil terhadap tubuhmu sendiri. Dan ketidakadilan sumber tidak harmoni. Di situ sumber munculnya sakit. Jadi ukur kebutuhanmu. Kalau memang kamu butuh sehari tidurnya 8 jam, ya tidurlah 8 jam. Dan 8 itu harus malam, ya tidurlah malam. Kadang-kadang kan kamu dibalik. Kalau malam melek, kalau siang tidur. Kayak kalong lah pokoknya. Kalau kena matahari tidak kuat. Jadi pokoknya kebalikannya. Begitu kira-kira jam-jam 12 baru kamu melek. Nanti makan-makan sebentar, malam baru keluar rumah keluyuran. Yo, mirip vampir lah pokoknya. Hati-hati, itu berarti sok-sok kamu tidak adil pada tubuhmu. Biasanya terus jadinya sakit. Kamu yang bisa ngukur. Makan juga begitu. Kalau memang standarnya tubuhmu itu nagihnya sehari 3 kali, ya makan 3 kali. Jangan 5 kali, meskipun banyak yang traktir. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung orang yang traktir pak, bebas makan. Si traktir pun mumpung ada yang bayari pak, biasanya sak piring kamu 2 piring. Nah itu berarti tidak sesuai kebutuhan, tidak adil. Hiduplah yang adil, termasuk terhadap dirimu sendiri. Termasuk mandi itu juga hubungannya sama adil terhadap dirimu. Saya tidak tahu sekarang ada nggak yang masih rajin sehari mandi 2 kali? Bisa dihitung dengan jari. Ya, jadi yo paling tidak sekali mandilah kalau dalam waktu sehari ya. Karena yo seandainya kamu nggak adil, kalau mandi itu kan hubungannya bukan cuma nggak adil terhadap dirimu, teman-temanmu juga. Ya, kasihan mereka. Oke, yo kalau kamu terbiasa bau, kalau temanmu yang nggak terbiasa kan kasihan. Kalau dekat kamu dia akhirnya latihan pernafasan, nahan nafas. Nggak enak, mau minggir nggak enak, akhirnya nahan nafas terus. Kalau kamu mendekat-dekat terus, jangan-jangan dia pingsan, ngempet ambekan, aduh ampuni. Jadi mandi adil terhadap tubuhmu. Oke, ya kamu sendiri yang ngukur, itu bagian dari kebijaksanaan, bagian dari hikmah. Yang ketiga, kadang-kadang adil sesuai usaha. Yo yang kerjanya full time sama part time, yo gajinya memang harus beda. Tidak mentang-mentang karyawan, yo kita sesama karyawan harus sama, yo ndak. Ada yang harus diukur sesuai usahanya. Sama-sama mahasiswa pinter, yang ini kelihatan serius, tekun, sering ngomong di kelas, sering pokoknya aktif, yang satu tidak aktif, tapi ya pinter. Itu biasanya dosen juga ngasih
nilai yang beda. Kenapa? Usahanya beda. Sama-sama ngaji ke sini, yang satu rumahnya jauh, yang satu dekat cuma sebelahnya masjid. Itu kan derajatnya beda, nilainya beda. Kan kalau di hadis-hadis banyak itu kan, orang yang mendatangi majelis ilmu itu setiap langkahnya dibayar sekian kali lipat pahalanya kan gitu. Kalau kamu kan nggak ngelangkah, kamu naik motor. Nah, kalau pengen pahalanya besar, jalan kaki dari kos-kosanmu sampai ke sini. Oke, sesuai usahanya. Allah kan juga bilang gitu. Al-ajru biqadri ta'ab, sesuai capeknya. Kalau nyampe masjid belum capek, kamu muter-muter di lapangan itu, terus masuk sini. Sudah capek Pak, pahalanya besar. Terus yang ketiga, ada juga kalau bahasanya keadilan distributif sesuai kontribusinya. Jadi yang nyumbangnya banyak, nanti fasilitasnya juga beda. Sama takmirnya, kalau ada pengajian suruh duduk di depan, jejer sama kiainya, dia nyumbangnya banyak. Terus sesuai kontribusinya. Yang apalah, pokoknya banyak. Dalam kasus tertentu kontribusi itu bisa jasa, bisa barang. Yang banyak usul, kasih aja dia banyak kerjaan, karena dia kontribusinya banyak, dikasih jatah banyak kerjaannya. Jadi bagian sesuai kontribusi sumbangannya. Yang kelima, bukan lihat macam-macam, cuma lihat kepantasannya. Secara sosial kadang-kadang ada kepantasan-kepantasan tertentu, itu sudah adil. Oh, biasanya kalau narasumber luar kota itu ya pantasnya dikasih uang sekian, honornya. Nah, itu kepantasan namanya, kelayakan. Itu sifatnya kesepakatan sosial. Ada distribusi semacam itu. Tapi kalau yang isi masih mahasiswa, udahlah dikasih amplop kecil aja. Isinya terima kasih. Oke, sudah. Untung dia dikasih forum untuk ngomong misalnya. Itu kelayaan dan kepantasan. Oke, jadi itu prinsip keadilan distribusi. Kalian harus jeli milihnya. Ini harus dipukul rata semua sama, atau dilihat kebutuhannya, kapasitasnya, atau dilihat dari usahanya, atau dilihat dari kontribusinya, atau kita lihat kepantasannya saja. Itu pinter-pintermu. Karena begitu kamu salah analisis, harusnya kamu lihat kontribusinya, malah kamu samaratakan semua. Itu biasanya sumber ketidakadilan. Oke, yang kerjanya cuma duduk-duduk malah bayarannya besar. Yang kerjanya pontang-panting jungkir balik di lapangan bayarannya kecil. Tunggu saja saatnya, sebentar lagi rame demo dan lain-lain. Nah, itu keadilan distributif namanya. Oke, terus yang ketiga ada tipe keadilan kompensatif. Kalau kompensatif itu mengganti kerugian akibat ada haknya orang lain yang dilanggar. Dilanggar itu maksudnya bukan di musola ya, dilanggar itu apa ya? Ya pokoknya yang ngerusak hanya orang lain, ngambil haknya orang lain. Nah, kalau dilanggar kamu bayangkan ini musola. Jadi misalnya harusnya aku berhak sekolah, terus ada yang halang-halangi sehingga kamu nggak sekolah. Nah, itu kan melanggar hak. Ya banyak. Hak untuk tenang. Harusnya kamu berhak lo tidur nyenyak malam ini, temanmu malah nyanyi-nyanyi, nggak jelas suaranya rapena, ribut, misalnya. Nah itu kamu boleh minta keadilan kompensatif. Karena tadi malam aku nggak bisa tidur, sekarang hukumanmu adalah neraktir sarapan, misalnya. Dasarnya apa? Keadilan kompensatif, kompensasi. Jadi itu boleh. Karena kalau nggak ada keadilan kompensatif, itu orang nggak akan menghargai haknya orang lain.
Jadi syaratnya apa? Syaratnya yang dilakukan menimbulkan kerugian. Itu baru kamu boleh nuntut kompensasi. Kalau tidurmu terganggu, malah enak aku tidak tidur sekarang bisa belajar, ya kamu nggak bisa nuntut kompensasi. Karena kamu dapatnya lebih enak meskipun terganggu urusanmu. Jadi harus menimbulkan kerugian. Hakmu untuk sekolah dihalang-halangi temenmu. Udah nggak usah sekolah, nongkrong aja bareng-bareng. Lah kok kamu seneng malah nongkrong, ya nggak bisa nuntut. Ayo, gara-gara aku seneng-seneng ini, kamu sekarang hukumannya neraktir aku deh. Nggak bisa, hubungannya apa wong kamu seneng. Kecuali kamu rugi. Gara-gara aku mbok ajak nongkrong, sekarang IP ku jeblok. Kompensasinya sekarang, itu boleh minta kompensasi karena kamu rugi. Jadi pastikan kamu rugi, boleh nuntut kompensasi. Yang kedua, ada korelasinya antara hakmu yang dilanggar dengan kerugiannya. Jangan gara-gara kalau tiap malam kamu nyanyi, aku sekarang sampai hari ini jomblo gak dapat pacar. Aku susah nyambungi hubungannya apa. Malam-malam nyanyi sama kamu jomblo gak dapat pacar. Susah narik korelasinya. Gara-gara kamu ngajak aku nongkrong terus, sekarang kirimannya orang tua telat ini. Ayo karena hubungannya tuh. Susah. Jadi pastikan korelasinya jelas, baru kamu boleh minta kompensasi. Yang ketiga, tindakan yang merugikan itu dilakukan secara sengaja. Kalau nggak sengaja, kamu nggak bisa nuntut kompensasi. Misalnya temanmu yang nyanyi-nyanyi tadi, bro, aku nggak sengaja, memang aku senengannya nyanyi. Kamu nggak bilang-bilang sih sejak tadi kalau kamu nggak seneng sama suaraku. Nah itu yang kayak gini nggak bisa dituntut kompensasi. Loh aku nggak ngerti ya, kamu salahmu sendiri nggak bilang-bilang. Kalau sudah bilang-bilang kok masih nyanyi, baru itu kamu nuntut kompensasi. Tapi kalau nggak sadar, nggak bisa kamu nuntut kompensasi. Nggak sengaja, nggak sadar, lupa, itu nggak bisa dituntut kompensasi. Kamu nggak bisa nyari keadilan kompensatif. Jadi ada keadilan retributif, ada distributif, ada kompensatif. Nah ini pejuang-pejuang keadilan harus ngerti. Kamu sedang nuntut distribusi, apa nuntut kompensasi, apa nuntut retribusi. Terus itu 3 teori keadilan. Sekarang kita lihat keadilan versi virtu etik, versi utilitarian, sama versi liberal. Sebelum John Rawls, kita lihat ya, virtu etik saya bilang tadi teorinya adalah lihat orangnya. Kita ambil contoh case Plato, karena yang Aristoteles kita bahas panjang lebar minggu depan. Jadi katanya Plato ini awalnya jiwa. Jadi hampir semua teorinya Plato itu diawali dari teori tentang jiwa dan ide. Katanya Plato, hidupnya manusia itu kan isinya 3 di luar fisik jasmani. Yang pertama akalnya, yang kedua mentalnya, rohaninya, dan yang ketiga nafsunya, hasratnya, ambisinya. Jadi akalmu, mental itu ya mungkin yang berangkat hubungannya sama hati, suka ndak suka, seneng nggak seneng, bete, galau, dan macam-macam, itu kan urusan dunia mentalitas. Dan yang ketiga nafsu, hasrat, ambisi. Isinya 3 itu hidupmu, katanya Plato. Jadi 3 variabel ini semuanya harus kompak. Untuk kompak dan bagus, supirnya harus akal. Nafsu nggak boleh nyupir, sentimen mental juga nggak boleh. Nggak boleh dasarnya suka ndak suka, seneng ndak seneng, lagi galau mau ngapain ndak. Biar hidupmu itu tertib, yang mimpin harus akal. Jangan nafsu, jangan
roh, soul, jiwa. Jadi jangan itu. Jadi yang memimpin harus akalnya. Jadi nanti kalau dikiaskan ke negara, maka kesimpulannya Plato kan presiden yang paling bagus, pemimpin yang paling bagus itu king philosopher, raja filosof. Kenapa? Ini orang yang bisa mikir jernih. Filosof lah yang bisa mengkritik, ngerti porsi, proporsi, ngerti konteks, ngerti situasi. Jadi carilah pemimpin yang bisa berpikir jernih. Kalau urusan teknis itu bisa anak buahnya, tapi puncaknya harus filosof. Tidak harus ngerti teknik bikin pesawat terbang, tidak harus ngerti teknik kesehatan, teknik kemaritiman, itu biar anak buahnya. Tapi pimpinannya sendiri, puncaknya sendiri, dia harus orang yang bisa berpikir dalam dan jernih, sehingga bisa dikasih bahan apa aja, dia bisa ngolah. Itu makanya katanya Plato, rajanya harus filosof. Ya nanti Takmir tak suruh bikin sertifikat bahwa kalian sudah sah jadi filosof, jadi boleh nyalon presiden misalnya. Besok minta aja surat keterangan dari Takmir, sombong ngerti kamu nyalon presiden. Nanti kampanyenya kan bahannya dari Plato, pilihlah saya, katanya Plato, kan gitu. Raja itu harus filosof, dan saya sudah filosof ini, buktinya sertifikatnya Takmir ini. Besok bisa kamu jadikan kampanye. Nah, keadilan itu adalah produk yang formal, produk asli dari dialektika akal, mental, sama nafsu. Hasilnya apa? Kalau sudah harmoni tiga itu, adil hidupmu. Oke, di situ disebut. Wujudnya apa? Kalau orang akalnya beres, misalnya, maka yang pertama dia pasti bijaksana. Kemudian bijaksana akalnya, mentalnya berani, dan nafsunya sederhana. Dia tidak punya ambisi neko-neko. Dan dia paham porsi kebijaksanaan, porsi hasrat keberanian, porsi kesederhanaan. Dan inilah hidup yang adil. Akal jalan, mental jalan, nafsu jalan, tapi sesuai proporsinya. Nanti negara juga begitu. Nah, caranya ketemu porsi itu gimana? Pengetahuan. Ini ajaran dari gurunya kemarin. Jadi kebaikan dan kebahagiaan itu sumbernya cuma satu, pengetahuan. Kok ada orang sudah berpengetahuan, pinter, tapi kok masih tidak baik pak, tidak bahagia pak? Dia belum tahu. Dia mungkin hanya apal tapi belum tahu. Pengetahuan yang sejati itu akan membawa pada kebaikan perilaku membawa kepada kebahagiaan. Kalau kamu merasa sudah tahu dan perilakumu kok jelek, berarti kamu orang bodoh, orang konyol, menurut Socrates. Dan orang bodoh itu berarti bukan orang pinter. Kamu tidak bisa disebut tahu kan. Kalau kamu tahu maling itu jelek, dampaknya juga jelek, rusak kamu sebagai pribadi, rusak dunia sosial. Kok masih kamu jalankan, berarti kamu orang bodoh. Nah itu Socrates. Jadi orang pinter itu pasti dia baik. Dan kalau orang sudah baik, dia pasti hidupnya bahagia. Kalau kamu merasa ilmu saya sudah banyak loh pak, tapi kok susah jadi orang baik, berarti kamu tidak pinter. Kamu hanya kayak komputer yang diisi data, tidak ngefek. Nah, pengetahuanmu harus ada efeknya. Sama kayak keadilan tadi. Keadilan juga awalnya harus pengetahuan. Kalau kamu tidak tahu keadilan itu apa, ya kamu tidak akan bisa menjalankan hidup yang adil. Nanti kalau sudah tahu, jalanilah. Kalau sudah kamu jalankan, kamu akan bahagia. Kenapa? Karena pengetahuanmu di pikiran sama perilakumu dalam kenyataan sejalur.
Kalau kamu tahu bahwa adil itu manfaat, ketika ternyata praktek hidupmu tidak adil, kamu tidak akan bahagia, kamu akan gelisah. Iya ya, aku kok gini ya hidupnya, kok tidak bisa ya makan enak, tidur anu. Karena teori di kepalamu sama praktekmu sehari-hari nggak nyambung, maka kamu tidak bahagia. Nah itu katanya Plato, pengetahuan terus kebajikan, virtu, dari situ lahir kebahagiaan. Rumusnya cuma itu. Itu yang bikin ilmu apapun, teori apapun, filosof manapun, agama apapun, tradisi manapun, semuanya menyuruh orang untuk mikir. Biar kamu dapat pengetahuan. Kuncinya ada di ilmu. Kalau sudah punya ilmu, diharapkan perilakumu baik. Karena dengan ilmu yang benar, kalau bahasa Buddhanya pengetahuan yang benar dan tindakan yang benar, hasilnya kamu akan bahagia. Kalau enggak, mungkin kamu sukses tapi kamu tidak akan bahagia. Kenapa? Antara pengetahuan sama tindakanmu enggak nyambung. Sejak kecil kamu ngerti korupsi itu jelek. Kok yang dilala ada kesempatan korupsi dan kamu korupsi, mungkin kamu jadi kaya raya, tidak ketahuan. Kalau tidak ketahuan kan belum bisa disebut koruptor, katanya Cak Lontong. Koruptor itu kan kalau sudah ketahuan. Kalau belum ketahuan kan dia belum koruptor, masih pejabat. Jadi cara mengurangi korupsi di Indonesia adalah jangan nyari-nyari siapa yang korupsi. Kalau dicari nanti koruptornya tambah banyak. Jadi kita diam aja, biar aja banyak yang korupsi. Asal kita tidak tahu kan berarti nggak ada korupsi, nggak ada koruptor. Jadi untuk menurunkan tingkat korupsi adalah jangan nyari-nyari siapa yang korupsi. Oke. Terus jadi itulah keadilan versi Plato. Nanti Plato juga bagi dua. Ada namanya keadilan moral, ada namanya keadilan prosedural. Jadi keadilan moral itu ketika seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau keadilan prosedural itu ketika selaras antara cara dan tujuan. Itulah hidup yang adil. Jangan hanya mikir kewajiban, hakmu nggak dipenuhi, atau sebaliknya nuntut hak, kewajibannya nggak dipenuhi. Itu juga jenis ketidakadilan. Kalau dalam bahasa agama, ketidakadilan itu kan namanya kezoliman. Jangan zolim. Nuntut hak saja, kewajiban nggak dijalankan, itu zolim. Melaksanakan kewajiban saja, membiarkan hak-hakmu dilanggar, itu juga zolim. Makanya kalau di hadis kan ada unsur ahoka zoliman au mazluman. Mazlum itu berarti haknya sedang dilanggar. Kalau zolim itu nuntut hak saja, kewajibannya nggak dijalankan. Itu namanya. Jadi dua-duanya nggak adil. Itu kalau di Plato ada di bab namanya keadilan moral. Ada juga keadilan prosedural. Keadilan prosedural itu ketika tata cara dan tujuan sejalan. Ketika praktek sama teori sejalan. Itu namanya keadilan prosedural. Jadi ketika ini nyambung berarti adil. Kamu punya teori harus jalan ke selatan dan kamu jalan ke selatan, itu berarti adil. Kalau teorimu jalan ke selatan kok kamu malah jalan ke utara, itu namanya tidak adil. Dan percayalah, tidak adil kayak gini sumbernya kamu galau. Kamu sudah bertekad, pokoknya Pak saya semester 1 sampai lulus tidak akan pacaran. Ya kok tidaklah kamu jatuh cinta dan pacaran. Itu antara teori sama praktek beda. Itu kamu mesti ya galau sendiri, tidak jelas, bingung sendiri. Nah itu babnya namanya keadilan prosedural. Ya monggo diselaraskan. Mungkin teorinya diganti, atau ya kalau kasusnya pacaran tadi ya sementara pacarannya dipending. Kita pacarannya pause dulu ya. Nanti kalau sudah lulus baru di-rewind lagi, diulang dari awal. Oke.
Itu Plato, virtu etik. Sekarang yang utilitarianisme, ini asumsinya, ini sekilas. Utilitarian itu kan baik, tidak baik, benar, tidak benar, dasarnya manfaatnya. Bermanfaat enggak? Kalau bermanfaat berarti baik, kalau tidak bermanfaat berarti jelek. Semakin besar manfaatnya semakin baik. Kalau sama-sama manfaat, yang ini besar, yang ini kecil, yang lebih besar, yang lebih baik. Itu teori namanya utilitarianisme. Utilitarianisme itu ada dua jenis. Ada utilitarianisme hedonistik, ada utilitarianisme ideal. Yang hedonistik itu manfaat dilihat dari aspek senengnya. Makan kenyang, tidur nyenyak, hati gembira, itu kan pokoknya kepuasan hidup yang sifatnya material itu kebanyakan hedonistik namanya. Utilitarianisme hedonistik. Ada yang utilitarianisme ideal. Utilitarianisme ideal itu biasanya melampaui yang materi. Tidak apa-apa, tidak dikasih uang asal aku dihargai. Kamu puas sudah, itu namanya utilitarianisme ideal. Tidak apa-apa, aku digusur, tapi ya mbok ya ngomong dulu. Kalau dia diajak ngomong ya aku rela, ikhlas. Itu namanya kemanfaatan ngomong dari aspek idealnya, bukan hedonistiknya. Kalau hedonistik itu, kalau mau gusur aku ya ganti ruginya 10 kali lipat. Nah itu hedonistik namanya, ukuran-ukuran kesenangannya. Tapi yang nilai di atas kesenangan fisik itu namanya utilitarianisme ideal. Terus ada dua jenis juga. Ada utilitarianisme tindakan, ada utilitarianisme aturan. Utilitarianisme tindakan ini nanti tokohnya namanya Jeremy Bentham. Kalau mau melakukan sesuatu, diancar-ancar kira-kira manfaatnya besar apa enggak. Ini mesti besar ini manfaatnya. Nah, itu namanya utilitarianisme tindakan. Ada utilitarianisme aturan. Ini yang punya teori kemarin, John Stuart Mill. Utilitarianisme aturan itu tidak harus kamu prediksi di awal, tapi belajar dari pengalaman sejarah. Biasanya kalau dikasih ini, itu manfaatnya banyak. Itu jadi melihat ke belakang. Kalkulasinya tidak kira-kira ke depan, tapi ngitung ke belakang. Itu namanya utilitarianisme aturan. Misalnya, ini yang ngaji ini, kalau tidak hanya dikasih kopi, dikasih jajan juga, mesti lebih enak ini. Nah itu, kalau dasarnya dikasih jajan itu karena kira-kira ya biasanya gitu sih orang itu kalau dikasih makan lebih senang. Nah itu utilitarianisme tindakan. Tapi kalau utilitarianisme aturan, kenapa kok harus dikasih jajan? Karena ada pengalaman di masjid sana, dari nggak dikasih jajan, dikasih jajan, terus jamaahnya jadi banyak. Di masjid sana juga awalnya nggak ada suguhannya, begitu ada suguhannya datang semua masyarakat. Nah, itu berarti sekarang di sini tambah aja jajan. Itu namanya utilitarianisme aturan. Jadi dia melihat sejarah kemanfaatannya. Ada buktinya loh ABCD itu nih, sama-sama utilitarian, tapi tidak sekedar dikira-kira sebelum dilakukan tindakan, tapi ada presidennya yang jadi pedoman. Oke, itu panjang kalau ngomong utilitarianisme, tapi tentang keadilannya sekarang. Katanya utilitarianisme, adil itu adalah yang membawa kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Rumusnya cuma itu. Pak, kok ada yang kopi, ada yang teh. Kok enggak kopi semua, apa teh semua? Itu enggak adil, Pak. Enggak apa-apa. Asal lebih bahagia kayak gini daripada saya semua, apa kopi semua, berarti adil ini sudah. Jadi hitungannya penerimaannya orang, kepuasannya orang. Jadi itu ketidakadilan. Dan
Keadilan. Jadi adil itu hitungannya manfaatnya. Nggak usah dihitung-hitung ini sesuai kebutuhan apa enggak, ini sudah cocok sama keinginan, sama kapasitas apa enggak. Nggak dihitung di situ. Tapi ngitungnya mana yang lebih manfaat. Itu utilitarian. Mana yang manfaatnya paling besar. Kalau kamu dikasih uang 1 miliar, ya memang mungkin bingung, bukan kapasitasmu. Tapi dengan uang 1 miliar itu nanti manfaatnya jadi luar biasa. Mungkin akhirnya karena bingung terus kamu kasihkan ke teman-temanmu semua sak kampus misalnya. Itu berarti manfaat untuk sebagian besar orang. Berarti itu adil. Tidak masalah. Jadi teori utilitarian bilang bahwa adil atau tidak adil jangan dilihat perbuatannya, tapi dilihat manfaat dan kebahagiaan dan kepuasannya orang. Penggusuran misalnya, kamu bilang penggusuran itu tidak adil, ya dihitung aja. Yang setuju penggusuran berapa, yang tidak setuju berapa. Kalau lebih banyak yang setuju, berarti lebih banyak yang suka. Berarti itu adil sudah. Lalu ada yang protes, Pak, sekian persen, 10%. Ya tidak bisa dihitung semua. Dipuaskan semua juga tidak mungkin. Yang penting sebagian besar bahagia. Itu utilitarian. Ini kalau digusur orangnya, tak ganti taman bermain, tak ganti apa, kan lebih manfaat. Orang seluruh provinsi bisa memanfaatkan itu daripada ditempati orang-orang ini. Nah, itu penggusuran itu secara utilitarian dengan logika ini itu masuk akal, sah. Itu sudah adil. Daripada belani 1, 2, 3, 4, 5 orang, kan lebih bagus kebahagiaan orang satu provinsi, orang satu kabupaten. Nah, cara mikir kayak gini itu namanya gaya utilitarianistik. Oke. Nah, jadi itu prinsip besarnya itu. Detailnya bisa dibaca. Nah, keadilan itu kalau katanya utilitarian hubungannya sama hak. Jadi hak yang mana? Hak yang sempurna. Jadi hak yang sempurna itu apa sih? Ini loh contohnya. Nanti dia ngomong hak sempurna itu lahir dari tanggung jawab atau kewajiban yang sempurna. Misalnya saya punya kewajiban untuk tidak menyakiti kamu tanpa alasan. Nah, ini kan kewajiban dariku. Kewajibanku untuk tidak menyakitimu tanpa alasan. Ini kan sifatnya mutlak. Berarti apa? Melahirkan hak dalam dirimu bahwa kamu punya hak untuk tidak disakiti. Nah, hak yang kamu miliki inilah nanti jadi dasar kalau terjadi ketidakadilan. Kalau tiba-tiba kamu tak pukuli, loh, salahku apa kok tiba-tiba dipukuli? Aku kan punya hak untuk tidak disakiti. Maka kamu boleh lapor ke polisi karena hakmu dilanggar. Jadi itu namanya arena keadilan. Jadi arenanya keadilan itu ada dalam ranah hak, bukan dalam ranah kewajiban, bukan dalam ranah yang lain. Jadi urusannya cuma hak. Hanya saja kalau bagi utilitarianisme hakmu tak langgar itu boleh kalau membahagiakan sebagian besar orang. Misalnya kalau kamu tiba-tiba tak panggil ke sini, tak pukuli, yang sini senang semua, ketawa-ketawa, oh bagus Pak, nah, itu adil sudah. Tidak apa-apa, kamu sakit tenang aja, tidak apa-apa, pahalanya besar, temanmu senang semua. Misalnya, itu logika utilitarianisme begitu. Jadi hakmu dilanggar tidak masalah, asal sebagian besar orang senang. Rumahmu digusur nggak apa-apa, asal kampung sini tentram. Kamu yang sering bikin ontran-ontran misalnya. Jadi itu logikanya utilitarianisme. Ada juga kewajiban yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna ini nggak melahirkan hak. Itu contohnya, misalnya saya bertanggung jawab untuk berbuat baik. Saya sebagai seorang muslim harusnya kalau ketemu mengucapkan salam. Tapi kewajiban ini tidak mengimplikasikan hak.
hak bahwa kamu bisa nuntut aku untuk mengucapkan salam setiap kali ketemu. Ini namanya kewajiban tidak sempurna. Ini sebenarnya terinspirasi oleh teorinya Immanuel Kant. Jadi tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna dan tanggung jawab terhadap kewajiban yang tidak sempurna. Aku sih wajib, tapi wajib bagiku tidak mengimplikasikan hak dalam dirimu. Misalnya, mulai hari ini saya berjanji akan selalu tersenyum ketemu siapa saja, misalnya. Tapi janjiku ini meskipun wajib dalam diriku, tidak melahirkan hak dalam dirimu untuk nuntut aku tersenyum setiap kali ketemu. Pak, hak saya sekarang senyum, ayo senyum. Kalau nggak senyum, mama nggak bisa. Itu wajib bagiku, tapi tidak melahirkan hak bagimu. Ini namanya kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna itu wajib dalam diriku, melahirkan hak dalam dirimu. Misalnya, aku wajib menjaga kepemilikanmu, aku wajib tidak melanggar hak milikmu. Ini kan kewajiban sempurna. Aku wajib menjaga hak milikmu, melahirkan hak kepemilikan dalam dirimu. Kalau HP-mu ya HP-mu, jangan tak ambil. Itu kan melahirkan hak. Tapi nanti ada yang tidak melahirkan hak. Yang tidak melahirkan hak itu namanya hak tidak sempurna. Ini teorinya utilitarian. Nah, pelanggaran hak itu apa saja sih? Kalau di utilitarian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, melanggar legal right, hak-hak legal, hak-hak formal, hak hukum, hak untuk milih, ya kan? Hak untuk bikin organisasi, hak untuk bikin kegiatan, hak untuk itu namanya legal right. Ada moral right. Kalau moral right itu hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang kamu anggap baik. Itu moral right. Misalnya orang Irian Jaya hanya pakai koteka. Bagi mereka koteka itu sudah bermoral. Kalau kamu ke sana, kamu nggak boleh marah-marah. Jangan pakai koteka, auratnya kelihatan semua, haram. Itu nggak iso, itu haknya mereka. Nilai moralmu nggak mengizinkan itu, tapi mereka punya hak. Ya kayak di barat sekarang itu loh kan. Tadi saya baca di mana itu, di barat sekarang muncul tren model busana perempuan tanpa daleman. Jadi tidak pakai celana dalam, terus cuma pakai baju yang terbuka itu. Jadi kalau kena angin sedikit itu bisa kelihatan. Dan ya itu ada model baru kayak gitu. Sistem moral mereka mengizinkan itu. Kamu boleh istighfar meskipun sambil ngincing dikit-dikit. Tapi itu di mereka itu bermoral, meskipun bagi kita tidak bermoral. Dan itu nggak boleh kita langgar. Ya kamu boleh ngasih tahu tapi nggak boleh marah-marah ke sana. Kamu ke sana tausiah, ya ayyuhalladzina amanu, ndak bisa. Mereka nggak dengerin yang kayak gitu. Mereka punya sistem yang berbeda. Oke, itu namanya moral right. Ada deserve. Deserve itu akar kata dari deserve. Deserve itu kan kelayakan, pelanggaran atas kelayakan. Jadi misalnya semua orang dapat jatah 100. Kamu sebenarnya layak untuk dikasih 100, tapi cuma dikasih 50. Itu pelanggaran sudah. Tanpa argumen apa-apa kamu dilanggar. Itu namanya pelanggaran deserve. Semua nyari tempat duduk yang ada sendenannya. Kamu tidak kebagian, padahal kamu merasa justru yang butuh sendenan itu saya loh Pak. Saya ngantuan masalahnya. Terus kamu nuntut takmir. Ini melanggar hak deserve saya. Saya itu kalau ngaji, kalau nggak ada sendenannya ngantuk. Itu namanya pelanggaran deserve. Termasuk jenis ketidakadilan. Yang keempat, kontrak. Kalau kontrak ini kesepakatan. Ini sudah dimanapun ada kesepakatan dilanggar, di situ terjadi ketidakadilan. Termasuk tidak adil juga pelanggaran impartiality, ketidakjujuran. Pelanggaran kejujuran maksudnya berarti kan ketidakjujuran. Imparsial itu jujur. Jadi misalnya
ada perilaku menyimpang, tapi kamu ngomongnya tidak apa-apa, itu masih baik-baik saja. Itu pelanggaran impartiality. Itu termasuk jenis ketidakadilan. Jadi kulil haqqa walau kana murran, itu maunya agar orang tidak melanggar impartiality. Baik bilang aja baik, kalau jelek ya bilang aja jelek. Kalau melanggar bilang aja melanggar, kalau sudah lurus ya bilang aja lurus. Itu berarti tidak melanggar impartiality. Dan yang terakhir, pelanggaran ketidakadilan itu pelanggaran equality, kesetaraan. Jadi kalau setara kasihlah sesuai kesetaraannya. Urusan pendidikan laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan itu kan beda, hanya urusan yang hubungannya sama genital. Di luar itu sama semua. Urusan genital itu kan urusan melahirkan, menyusui, menstruasi, kan sejenis itu. Di luar itu sama semua. Urusan nyuci, urusan nyetrika itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Urusan nyapu, perempuan bisa, laki-laki bisa. Ngomong anak, perempuan bisa, laki-laki bisa. Di sini orang bisa membahas equality. Tapi urusan menyusui, urusan hamil, urusan menstruasi, itu urusannya equity. Setiap orang ada jatahnya sendiri. Yang laki-laki tidak boleh nuntut untuk bisa menstruasi, yang perempuan juga nggak boleh marry kalau laki-lakinya nggak bisa hamil. Karena ini urusan kodratnya. Nanti kita banyak ngomong teori kodrat di Thomas Aquinas. Oke, jadi pelanggaran equality. Ada yang kritik. Banyak sih kritikannya, tak bacakan agak cepat ya. Nanti kamu renungkan sendiri, waktunya mepet. Jadi ada tokoh namanya W.G. Ross. Dia bilang utilitarianisme tindakan yang miliknya Bentham tadi membolehkan saya melanggar janji atau menyakiti seseorang namun membawa kebaikan lebih besar. Kritiknya itu, kritik pertama. Kayak kamu tadi, tiba-tiba kamu tak pukuli dan temenmu yang lain seneng, pukuli aja pak, pukuli aja pak. Itu berarti boleh secara utilitarian. Oke, John Rawls juga ngeritik. Katanya John Rawls, utilitarianisme klasik merusak tuntutan keadilan karena mengizinkan kehilangan bagi sejumlah orang demi memenuhi pencapaian orang lain. Sama konotasinya. Katanya Richard Brand, utilitarianisme itu paradok. Paradok itu contohnya gini. Utilitarianisme bilang misalnya carilah kesenangan yang paling besar, tapi untuk sebagian besar orang. Ini kan agak paradok. Misalnya saya itu seneng kalau punya uang tak pakai jalan-jalan di mall, tak pakai, itu kan aku seneng. Tapi ini kurang manfaat, lebih manfaat lagi uangmu disedekahkan. Banyak orang lain akan seneng. Nah, jadi daripada kamu punya gaji, punya uang banyak, kamu pakai untuk menafkahi keluargamu, biar aja keluargamu kelaparan, duitnya kasih fakir miskin, sumbangkan ke yatim piatu. Manfaatnya lebih banyak. Keluargamu paling jumlahnya 2-3 orang. Yatim piatu, fakir miskin jumlahnya bisa puluhan ratusan. Nah, ini secara utilitarian masuk akal. Atau kamu punya pembantu. Pembantumu tenang aja, kalau kamu kerja di sini 1 bulan tak bayari 1 juta misalnya. Begitu 1 bulan kamu mau tak bayar 1 juta, tapi uang 1 juta ini mending aku bohong padamu, tapi uangnya tak sedekahkan, tak wakafkan kemana-mana, pahalanya besar. Dosaku padamu kan kecil, cuma bohong 1 orang sama kamu. Nah, sementara uangnya manfaatnya banyak bagi orang lain. Kamu marah ya ben, tapi kan ini manfaatnya besar untuk orang lain. Nah, itu kritik pada utilitarian. Jadi kamu bisa melanggar hak kecil dengan asumsi manfaatnya untuk banyak orang. Itu kelemahannya utilitarianisme. Sekarang libertarianisme. Libertarianisme itu ya sama kayak liberalisme, tapi ranahnya ada di dunia sosial politik. Kebebasan di wilayah sosial politik biasanya disebut libertarianisme.
Libertarianisme bilang bahwa kebebasan adalah nilai moral yang paling tinggi. Kemarin kita sudah 1 bulan bahas ini. Setiap orang bebas, dia punya hak hidup, hak milik, dan harus diakui oleh setiap orang. Tujuannya pemerintah, tujuannya negara, tujuannya lembaga pemimpin itu sebenarnya cuma satu: menjaga hak atau ngatur kalau ada pelanggaran hak, dia yang ngopeni kompensasinya. Cuma itu. Negara jangan bikin aturan banyak-banyak. Yang penting dia bisa menjamin hak individu atau enggak. Atau kalau ada pelanggaran, negara bisa turun tangan, nyari kompensasi, ngatur distribusi, ngatur retribusi. Itu saja. Yang lain enggak penting. Urusan bikin aturan neko-neko, bikin perda, bikin enggak penting. Yang penting bisa enggak menjamin haknya setiap orang anggota negara itu. Itu libertarianisme. Teorinya Robert Nozick yang liberal, kata dia rumusnya simpel. Dari setiap orang sesuai apa yang dipilihnya untuk dilakukan, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi silahkan setiap orang milih tindakan dan terimalah akibatnya sesuai tindakan itu. Itu adil sudah. Tidak neko-neko. Kamu milih males, tanggunglah resikonya kamu tidak lulus ujian. Itu adil sudah. Hubungan sama orang juga begitu. Sudah, misalnya saya sama kamu bikin kesepakatan A. Kalau A ini jalan, itu sudah adil. Misalnya kita sepakat ya, ngaji ini setiap kali datang bayar 1 juta, 1 juta setiap orang. Seneng aku mesti. Nah, kalau kamu sepakat, ini jadi aturan. Jalan adil sudah. Kalau kamu komplain, ya keluar aja dari kesepakatan. Jadi rumusnya simpel. Pilihan kita sendiri semuanya. Bebas kita milih. Negara mainnya dia, makanya dia punya konsep namanya minimal state. Minimal state itu tujuan negara menjaga hak-hak fundamental ini saja. Negara jangan terlalu banyak main. Biarkan orang mikir sendiri, wong sudah besar semua, pintar, sudah ngerti yang baik, yang buruk. Kecuali ada pelanggaran hak, negara boleh turun tangan. Misalnya hakmu untuk hidup bersih, kok ya banyak yang buang sampah sembarangan. Negara bisa masuk untuk ngatur retribusi dan kompensasinya. Atau di negara ini kaya sekali sumber daya, ini baginya gimana ini? Kalau dibiarin orang tawuran rebutan, oke, negara boleh turun ngatur distribusinya. Jadi yang penting negara mainnya minimal, jangan terlalu besar. Nggak kayak kita hari ini kan terlalu besar negara main. Bukti paling simpel apa? Aturannya banyak. Kita hidup di Indonesia ini mulai undang-undang sampai aturan menteri, sampai ke bawah Pak RT aja bikin aturan sendiri di RT-nya masing-masing. Itu menandakan perannya negara sangat besar. Perannya lembaga sangat besar. Dan ini bagi Nozick mengancam keadilan. Semakin banyak aturan, semakin kamu nggak bebas. Semakin kamu nggak bebas, kadang-kadang kamu melakukan sesuatu yang bukan keinginanmu, dan kadang-kadang kamu melanggar sesuatu yang bukan keinginanmu, dan kamu dihukum karena itu atau dikasih reward karena itu. Ini bagi Nozick tidak adil, bagi kelompok liberal tidak adil. Wong kamu melakukannya terpaksa karena hukumnya memang begitu, bukan maumu, tapi kamu kok dihukum gara-gara itu. Nah, itu teorinya orang libertarian, pakai minimal state. Negara perannya kecil saja. Nah, teorinya libertariannya Nozick namanya entitlement teori. Entitlement teori itu teori yang dasarnya adalah hak setiap orang. Landasannya adalah hak. Jadi kita boleh memiliki sesuatu, memperoleh sesuatu, apakah itu jasa, apakah itu barang,
kalau sesuatu itu hasil pilihan kita sendiri. Itu teorinya itu. Prinsipnya 3. Original acquisition, atau transfer, atau rectification of injustice. Kadang-kadang itu original acquisition. Original acquisition itu barang itu kita yang bikin dan kita miliki sendiri. Entitlement teori itu ngomong hak kita. Jadi saya bikin baju dan bajunya tak pakai sendiri, itu original acquisition. Ada transfer. Transfer itu miliknya orang lain, tapi sudah dikasihkan ke orang lain. Itu juga boleh jadi hak kita. Meskipun tidak original, tapi karena sudah dikasih, sudah ditransfer, ya jadi milik kita. Teh ini yang bikin kan teman-teman takmir, miliknya mereka yang bikin, tapi ditransfer ke saya. Ini jadi hakku. Itu namanya entitlement theory. Teori tentang landasan hak. Ada yang ketiga, rectification of injustice. Rectification of injustice itu bayar utang. Milik kita, hak kita yang sebelumnya hilang. Itu negara boleh turun di sini. Misalnya, teh ini tadi. Ini sama takmir sudah jadi hakku, wong dikasih aku. Tapi pas aku asik ngomong gini, diam-diam kamu ambil, tehmu habis. Aku nggak lihat. Aku lihat, loh kok nggak ada. Biar kok hilang ini. Itu boleh mengklaim ini tadi, rectification of injustice. Nggak adil, aku sekarang nggak bisa minum teh. Terus kamu, Pak ini loh Pak tadi tak ambil, ternyata sampean masih kurang ya minumnya. Itu dibalikin lagi. Itu rectification of injustice. Atau kalau nggak sanggup mengembalikan sendiri, negara suruh bantu. Kalau di sini takmirnya, Mas takmir cariin tadi tehku siapa yang bawa satu-satu. Itu negara turun tangan. Nah begitu ketahuan, ayo kembalikan haknya. Itu namanya rectification of injustice. Jadi 3 ini sumbernya keadilan. Ketika hak tidak dilanggar. Jadi original acquisition itu berarti milikmu, atau transfer, atau rectification. Di luar ini pasti tidak adil konstruksinya, strukturnya. Oke. Kritiknya apa? Libertarianisme sering dikritik. Ini nanti yang melahirkan kapitalisme. Jadi orang yang punya kesempatan, orang yang punya modal, dia bikin menumpuk hartanya sekaya-kayanya. Wong haknya dia, usaha-usahanya dia. Dia sukses ya miliknya dia. Yang sini miskin tambah miskin ya urusannya dia sendiri. Nanti larinya bisa ke situ. Libertarianisme. Kemudian ada lagi kritik dari Cohen. Kalau kritiknya Cohen itu coba diingat-ingat ya. Memiliki itu punya 2 aspek, katanya Cohen. Jadi kebebasan memiliki itu biasanya punya 2 aspek yang berkebalikan. Yang satu aspek kepemilikan, yang satu aspek ketidakbisaan untuk menggunakan. Contoh paling gampang gini. Ketika kacamata ini jadi milikku, ini kan sebenarnya isinya 2. Ini kacamataku, berarti kamu tidak bisa menggunakan kacamata ini. Jadi dalam kebebasanku memiliki kacamata, ada ketidakbebasanmu untuk menggunakan ini. Ini teorinya simpel kan, tapi kalau kamu tarik ke atas di wilayah yang luas, itu hubungannya panjang. Reklamasi itu kasus kayak gini. Ya boleh sih, bagus reklamasi, nambah daratan, wong daratan yang asli sudah kurang. Tapi hati-hati ketika pemiliknya orang tertentu, ketika sekarang tanahnya luas jadi, dan kemarin atas nama perusahaan A. Ketika dimiliki perusahaan A, itu ya memang haknya dia, tapi include di situ ketidakbisaanmu untuk menggunakannya. Itu sudah miliknya mereka. Jadi dalam hak kepemilikan
Dalam kebebasan memiliki, di situ ada ketidakbebasan untuk menggunakan. Nah itu liberal itu nanti hubungannya ke situ. Yang ketiga ada juga kritik. Ya ini kritik banyak dikritikan orang. Jadi kalau struktur sosialnya sifatnya dominasi, hegemoni, eksploitasi, kebebasan hanya akan melanggengkan semua itu. Kalau sistem sosial politiknya tidak imbang, tidak adil, sudah dari situnya nggak adil. Ketika orang sakarep mau apa aja, yo akibatnya kayak kapitalisme tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu kelemahannya libertarianisme. Nanti disempurnakan teorinya Nozick ini, dikritik ulang oleh John Rawls. Meskipun dua orang ini sebenarnya satu periode sering saling mengkritik. Cuma John Rawls nggak saya bahas panjang di sini. Kita akan ngomong khusus itu 2-3 minggu yang akan datang setelah Thomas Aquinas. Ya itu banyak quotes tentang justice, tentang keadilan. Kamu cari sendiri ya. Peace without justice is tyranny. Kalau rasanya damai, tapi kok kamu merasakan banyak struktur yang tidak adil, sistem itu berarti namanya tirani, diktatorship. Ya kan? Ya kamu boleh ngasih contoh, di Indonesia juga pernah ngalami itu, di banyak negara juga rasanya enak, stabil. Tapi kok tidak adil ya, ada yang kaya-kaya terus, yang miskin-miskin terus, tapi nggak ada gejolak sama sekali. Aman-aman saja. Percaya berarti pimpinannya itu tiran, diktator. Kenapa tidak berani orang berontak? Jadi peace without justice is tyranny. Itu kan kayak dosen masuk kelas, macam-macam protes, nilaimu tak turunkan. Oh kan, kamu diem wis, nggak berani protes sudah. Nah itu kan aman. Terus dosennya cerita, kelasku itu mahasiswanya patuh-patuh, aman semua, nggak ada yang komplain. Nah itu contoh dari peace without justice is tyranny. Karena apa? Itu yang besar. Peace and justice are two sides of the same coin. Jadi keadilan itu biasanya ekuivalen sama kedamaian. Struktur yang adil itu biasanya membawa kedamaian. Kenapa banyak kacau, banyak rusak, biasanya ada banyak ketidakadilan yang terjadi. Bawahnya lagi, if there is no justice for the people, let there be no peace for the government. Kalau masyarakatnya mengalami ketidakadilan, yakinlah bahwa pemerintah juga tidak akan hidup damai. Dia akan sumpek, galau terus-terusan. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisah. Ketidakadilan dalam masyarakat dan kebingungan pemerintah. Itu dua hal juga, kayak dua koin mata uang. The more laws, the less justice. Semakin banyak aturan, semakin banyak hukum, semakin di situ menunjukkan bahwa keadilannya tidak jalan. Itu contohnya banyak. Di Indonesia itu lembaga untuk mengatasi korupsi aja kan banyak. Ada KPK, kejaksaan, polisi, semua urusannya korupsi, bisa ngurusi korupsi. Dan aturannya banyak, masing-masing punya undang-undang. Itu menunjukkan bahwa struktur kita sebenarnya masih nggak adil. Orang butuh selalu diatur, semua tindakannya diatur. Itu berarti ada ketidakadilan. It is reasonable that everyone who asks justice should do justice. Masuk akal saja kalau orang yang menuntut keadilan, dia sendiri harusnya juga melakukan keadilan. Karena kalau tidak, tuntutannya dipenuhi pun nggak ada gunanya. Karena dia sendiri hidupnya tidak adil. Terakhir, itu tadi yang saya bilang di yang paling awal, justice is what love looks like in public. Keadilan adalah tampilan dari cinta di tengah masyarakat. Wajah hidup dari cinta
itu ada dalam bentuk keadilan. Ini panjang, kapan-kapan tak jelasin itu. Tapi yang jelas, dunia yang memungkinkan keadilan lahir itu dunia yang landasannya cinta. Kalau landasannya ekonomi, kalkulasi materi kayak tadi tidak akan lahir. Tapi ini kapan-kapan menjelaskannya. Jadi justice is what love looks like in public. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ini baru pengantar. Ya, mengantarkannya tuh orang jam full. Minggu depan kita ketemu guru besarnya filsafat, Profesor Dr. Kiai Haji Aristoteles. Ya, tentang keadilan. Nanti kita akan sering ketemu Plato, Aristoteles, itu akan sering muncul di banyak tema. Karena bagi banyak filosof, Socrates, Plato, Aristoteles ini yang jadi porosnya hampir semua pemikiran-pemikiran filsafat. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.